Aneh banget, orang Indonesia mengatakan orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia itu sangat-sangat aneh. Kenapa mereka berbeda dengan kehidupan yang ada di Indonesia? Lah kok bisa begitu ya guys ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Di sini bagaimana disiplinnya orang Malaysia yang dianggap aneh gitu. Nah, jadi jom kita simak videonya. Tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Nah, kalian tengok ya, menariknya hal Apa ini guys? Negara maju Malaysia warganya disiplin. Wah, ini patut kita tiru guys ya. Hal-hal yang baik kayak gini itu patut kita tiru. Tidak perlu kita istilahnya melihat hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kita harus meniru negara yang maju seperti Malaysia ini, yang mana warganya itu disiplin. Apa disiplinnya ini guys ya? Rame-rame begini apakah ada demo ya kan? Nggak tahu aku. Coba. menariknya di Malaysia, orang pulang kerja ramai gini, tapi Rame, orang guys. turun naik eskalator tengok, beratur guys. Oh. Nah, ini contohnya, laluan kanan orang mau cepat, laluan kiri orang mau santai. Ya, Oke. Kita bisa lihat, bisa tahu gitu kan. Disiplinnya warga Malaysia itu toleransi juga kepada orang lain. Jadi yang mau cepat dikasih jalan gitu loh guys. Ya seperti itu. Bisa kita tiru kan. Jadi kalau naik eskalator ya kita di sebelah kiri ataupun sebelah kanan aja gitu. Sehingga orang lain bisa lewat dengan baik gitu ya guys ya. Nah, menarik ini untuk kita tiru gitu loh guys ya, karena memang sebuah kebaikan itu harus disebarkan supaya apa, supaya kita juga mendapatkan kebaikan itu. Nah, next kita akan tengok lagi satu video ini guys ya, ini daripada Abang Gandhi ya guys ya. Jadi jom kita tengok guys videonya. Kalian tahu apa yang aneh dari Malaysia nih? Kok aneh? Kotanya bersih ya kan? Negaranya bersih. Bentar, another POV, point of view kan. Kok bisa-bisanya rakyatnya tertib? Kok bisa rakyatnya jaga kebersihan? Kok bisa bersih-bersih di tamannya, bersih-bersih di tamannya, besi-besi di tamannya nggak hilang, besi-besi guys ya. Salut lihat warganya guys. Oh, kok bisa gitu? Cuma tong sampahnya tuh nggak banyak gitu boy. Oh. Ini aku pokoknya di mana-mana tempat aku nyari tong sampah tuh agak susah. Tengok nih, sampai ku bawa sampahku sini. Oh iya. Nah itulah tadi ya kan. Mau ada tong nggak ada tong sampah, kalau SDM-nya udah bagus, mindsetnya udah bagus, ya tetap bersih kotanya gitu. Bener banget bang. Kuncinya adalah SDM-nya. Ya aneh nih Malaysia, kenapa SDM-nya bisa seperti itu, bisa menjaga kebersihan gitu loh ya. Kita aja tempat sampah banyak yang buang sampah sembarangan. Itulah kita. Jadi SDM-nya kita itu kayaknya belum mampu gitu, harus dididik lagi. Makanya pendidikan itu penting guys ya. Itulah bukti bahwasannya pendidikan itu sangat-sangat penting. Kalau SDM-nya bagus berarti kan disiplinnya juga tinggi gitu loh guys ya. Mantap guys. Mau tau nggak kenapa Malaysia itu kotanya bisa bersih? Aha. Dan ya gara-gara ini nih, aku tunjukin ini ya. Apa tuh? Karena dendanya itu nggak main-main geng. Gila, 2000. Dendanya adalah 2000 8 ringgit juta. Malaysia. Kalau dikurskan ke dalam rupiah dalam masa kurs sekarang itu tuh 2000 ringgit Malaysia itu setara dengan 8 juta rupiah. Gila. Wah gila sih. Jadi itu ya kenapa Kuala Lumpur tuh Mantap. di kota-kota Malaysia itu Bersih ya. karena memang dendanya tuh semahal itu. Dan itu bukan cuma sekadar peringatan ya, ada juga pelaksanaan aturannya gitu. Malaysia emang mantap. Emang mantap. Jadi gini guys ya, saya jadi kepikiran gitu loh guys ya. Kenapa di sana itu denda buang sampah itu mahal, sedangkan pajaknya murah? Jadi orang pasti mikir, daripada saya buang sampah mending saya bayar pajak gitu. Kalau di sini enggak guys. Buang sampah sembarangan pun nggak diapa-apain gitu loh guys ya. Dan juga istilahnya pajak mahal gitu loh guys ya. Jadi rakyatnya berpikir gitu. Sudah bayar pajak, sudah bayar uang kebersihan, sudah bayar ini gitu kan.
ini pemerintah nggak ada kerjaan nanti gitu guys. Susah ya guys. Kalau orang Malaysia enggak gitu, takut gitu. Karena kenapa? Mahal ya kan. Kalau kita buang sampah satu aja putung rokok dendanya 8 juta guys ya, bisa beli rokok segudang enggak segudang, sekontainer gitu. Enggak sekontainer juga ya. Ya kayak gitulah intinya gitu kan. Jadi fair gitu loh guys ya, dan makanya SDM yang mampu ataupun rakyat yang istilahnya berpendidikan itu tidak mudah untuk dibohong-bohongi gitu loh guys ya. Makanya kita kan jadi orang pintar, jangan jadi orang yang mau dibodoh-bodohin gitu loh ya. Oke, Sabas Malaysia mentality dunia pertama. Sangat tenang, senyap dan berdisiplin di dalam stasiun MRT. Tiada orang yang menjerit, menolak atau memotong barisan. Wow. Oke, inilah mentalitinya orang Malaysia gitu loh guys ya. Mentality dunia pertama gitu loh. Gila. Iya loh, anteng diam gitu. Meskipun kredit paling ya semuanya diam gitu di belakang. Kayak yang di bule-bule kemarin yang videonya itu ya guys ya. Auto berbaris sendiri gitu kan. Di mana-mana tempat macam nih katanya orang ini ya. Ya kata Kak Intan Thohir ini. Jadi memang ada disiplin di situ. Nah, itu bagusnya guys ya. Disiplin itu bagus untuk istilahnya kita juga. Jadi tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri juga. Itu pentingnya disiplin guys. Makanya kita wajib tiru ini ya guys ya. Tiru bagaimana Malaysia itu mendidik orang-orangnya. Tiru bagaimana istilahnya rakyat Malaysia itu disiplin, mematuhi aturan-aturan yang ada di situ gitu. Keren banget gitu. Jadi mentality pertama di dunia jadinya guys ya. Wih, sangat tenang, tertib gitu. Wow. Saya ini di Malaysia atau di Indonesia ini guys ya. Tapi kalau dari itunya ya guys ya, lihatlah mobil-mobil ini. Ketika ada mobil yang akan memutari bundaran, mobil dari jalan yang lurus akan berhenti dan memberi jalan guys ya. Malaysia ya guys ya, di Malaysia. Jadi apa ya, saling menghormati dan saling istilahnya apa namanya ya guys, toleran. Maksudnya ya udah kamu mau jalan ya udah saya kasih jalan gitu. Kalau di sini enggak, saya kemarin itu mau nyebrang jalan, kemarin saya ke Jogja ya guys ya. Itu mau nyebrang jalan guys, gak ada yang nginjak rem sama sekali guys ya. Aduh, aku mau jalan sebentar aja, mau nyebrang gitu pakai mobil itu ya kan. Tolonglah kasih jalan sebentar, itu pun nggak terlalu rame juga jalannya gitu. Tapi gak ada guys, tambah wur gitu. Begitulah. Memang ya sebagian mengatakan bahwasannya driver kita itu memang top markot gitu kan. Tapi masalah istilahnya saling mengerti, saling perhatian itu kayaknya harus belajar sih sama Malaysia gitu loh guys ya. Oke, next guys. Mau heran tapi ini di Malaysia walaupun jalan macet tak ada suara klakson, tak seperti di titik-titik. Ya gitulah guys ya. Ini dari TKI Malaysia Eko Agus guys. Iya, mantap. Rapi tertib ya. Bagus pemandangannya karena banyaknya mobil, motornya sedikit. Kalau di Jakarta atau di kota-kota di Indonesia itu kan motornya banyak, jadi semrawut gitu loh guys ya. Tapi saya lihat istilahnya kalau sekarang orang-orang sudah pada paham dan mengerti. Hanya di urgent aja mereka istilahnya klakson. Kayak ada orang nyebrang dadakan baru kita klakson, ada motor yang tiba-tiba belok kita klakson, seperti itu loh guys ya. Maksudnya gini, di Solo terutamanya itu jarang saya dengarkan horn ataupun klakson gitu loh guys ya. Dan saya kira waktu saya juga di Jakarta hanya di pas-pas kredit saja, kayak tempat-tempat pasar ataupun tempat-tempat istilahnya yang rame banget itu baru ada klakson. Tapi kalau driver biasa dia agak jarang sih seperti itu. Kalau istilahnya kalau kita di tempat-tempat yang slow seperti itu ya guys ya, meskipun jam tapi itu tempat yang elit itu juga istilahnya jarang horn juga gitu loh guys ya. Macet tuh apa? Macet itu kesesakan lalu lintas atau traffic jam macam tuh lah. Macam tuh ya guys ya.
Jadi kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana disiplinnya orang Malaysia, bagaimana istilahnya apa ya guys ya, mematuhi aturan, itu sangat-sangat bagus sekali untuk kita tiru gitu loh guys ya. Dan ketika kita istilahnya meniru kebaikan, pasti kita juga akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Jadi yuk mulai sekarang buat teman-teman semua yang belum meniru kebaikan orang lain, yuk kita ikuti kebaikan mereka. Karena kebaikan itu akan kembali kepada kita dan akan bermanfaat juga kepada kita dan juga saudara ataupun orang-orang yang kita temui, seperti itu ya guys ya. Intinya kalau kita tebar paku di jalan, semua orang pasti kena dan kita pun pasti kena juga. Nah seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya menebarkan wangi-wangian, maka di situ kita akan kena wanginya, orang lain juga akan kena wanginya, seperti itu. Oke, itu dulu videonya guys ya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya guys ya, tentang bagaimana disiplinnya orang Malaysia ya, ketika istilahnya di jalan ataupun di tempat umum ataupun antri dan lain sebagainya gitu guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.